Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Pejabat Gubernur Papua Selatan, Panglima Jenderal Pak Kabinda, Pak Wakil Kapolda, dan juga para Bupati Provinsi Papua Selatan, Uskup Agung Merauke, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Merauke, Ketua Klasis Gereja Protestan Indonesia GPI, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Marino, dan seluruh tokoh masyarakat Papua. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas sambutan dan juga laporan dari pejabat gubernur, saran masukan yang berharga dari bapak-bapak, dari Uskup Agung juga, dari tokoh masyarakat, dari para bupati, kepada Badan Pengarah Pembangunan Papua atau BPP. Saya juga mengucapkan selamat kepada masyarakat Papua Selatan yang telah memiliki rumah baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Sinar mentari di Papua Selatan terbit 2 jam lebih awal dari waktu wilayah Indonesia Barat. Kita ingin cahaya kesejahteraan dari timur juga memancar ke wilayah Barat Indonesia. Papua Selatan juga menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada dari Sabang sampai Merauke. Kita ingat Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh pejuang lainnya pernah diasingkan di wilayah Papua Selatan. Cita-cita nasionalisme Indonesia telah diperjuangkan nun jauh dari Bovendigul, ya. Dan itu adalah merupakan menjadi modal sosial bagi kita semua. Bovendigul tidak pernah dilupakan, tempat presiden pertama diasingkan. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya instruksikan kepada para menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan. Seperti tadi disampaikan oleh bapak-bapak, termasuk juga dari pejabat gubernur, ini supaya diperhatikan dan dijadikan perhatian untuk melakukan langkah-langkah. Segera petakan persoalan dan langkah konkret yang terkait dengan transisi kelembagaan provinsi baru yang sejalan dengan proses tahapan pemilu 2024. Ini tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri. Dan kedua, agar dijadikan kehadiran provinsi baru ini sebagai sebuah strategi dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan
kesejahteraan masyarakat asli Papua. Ini kita harapkan provinsi ini semacam dinamo, ya, dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan, Pak Pejabat Gubernur. Jangan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru dalam rangka mengelola pembangunan Papua. Rumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan. Ada 4 kabupaten, unggulan-unggulannya supaya di desain konektivitas wilayah yang terpadu, utamakan peran serta masyarakat asli Papua. Ketiga, saya memandang Provinsi Papua Selatan adalah wajah Indonesia di perbatasan negara. Tadi oleh Pak masyarakat sebagai pintu gerbang Indonesia dari selatan ke kawasan Pasifik. Untuk itu saya minta perhatian bersama untuk merumuskan percepatan pembangunan perbatasan negara yang terpadu. Ini bagian penting sebagai wilayah perbatasan. LBN di Maroke, PLBN di Maroke, PLBN Bovendigul, dan beberapa titik tradisional transaksi ekonomi harus menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara. Karena ini saya kira dekat sekali dengan perbatasan. Itu saya kira Pak Presiden sudah, supaya perbatasan kita itu menjadi kota yang baik. Dan keempat, saat ini agenda ketahanan pangan menjadi sentra perhatian dari komunitas internasional, termasuk menjadi agenda pembahasan di KTT G20 Bali. Dan ini menjadi masalah global sekarang ini. Oleh karena itu kita perlu fokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional di timur Indonesia. Baik sentra padi, sentra perikanan, dan sentra peternakan. Saya juga tadi mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu tata kelola tentang masalah padi, tentang masalah jagung, tentang masalah-masalah lain, ini harus sudah dirumuskan supaya menjadi lumbung pangan nasional. Rumuskan pendekatan yang terintegrasi sejak hulu sampai ke hilir. Pastikan keterlibatan masyarakat Papua asli juga di dalam masalah pengelolaan. Yang kelima, saya apresiasi atas kehidupan sosial Papua Selatan yang penuh kekeluargaan dan inklusif, atas kerukunan dari tokoh-tokoh agama, dan saya kira ini memang merupakan hal yang harus kita jaga. Tadi Pak Uskup Agung mengatakan bahwa sekarang memang kerukunan kemanusiaan, kerukunan global ini sudah menjadi isu besar, yaitu pertemuan Paus dengan Profesor Thayyib Syekhul Azhar, dan saya juga didatangi oleh kelompok
cendekiawan Muslim sedunia. Mereka datang ke kantor saya dari Timur Tengah. Mereka datang mengatakan, saya datang ke Indonesia bukan untuk memberi pelajaran, tapi untuk belajar dari Indonesia tentang toleransi. Karena dianggapnya Indonesia merupakan negara yang paling toleran di dunia. Model ini akan dijadikan model membangun hubungan antar agama di dunia. Karena saya katakan kita memang punya kesepakatan nasional kita, Pancasila, Undang-Undang 45. Kita punya forum kerukunan umat beragama yang mengawal. Jangan sampai terjadi konflik. Dan kemarin juga ada pertemuan di Abu Dhabi. Saya juga diminta menyampaikan pengalaman Indonesia bagaimana menjaga, membangun toleransi di Indonesia. Saya sampaikan kepada mereka, dan ini juga menjadi model yang saat ini dipelajari. Oleh karena itu kita harus jaga betul, dan saya tahu bahwa di Merauke ini, di Papua Selatan ini, sampai hari ini kerukunan antar masyarakat, antar kerukunan umat beragama masih terjaga dengan baik. Terima kasih kepada tokoh-tokoh agama semuanya, dan juga kepada para bupati yang selama ini mengawal kerukunan. Ini modal, saya setuju, modal utama kita adalah kerukunan nasional, dan unsur utama dari kerukunan nasional itu adalah kerukunan antar umat beragama. Akhirnya saya ingin mengajak, mari kita satukan hati, satukan tujuan. Ini saya baca di airport, ya. Ini saya kira harus kita betul satukan hati dan satukan tujuan. Izakot bakai izakot kai. Kalau hati kita sama, tujuan kita sama, dan semangat kita sama, saya yakin Papua Selatan akan menjadi provinsi yang maju dalam waktu yang singkat. Berbagai saran, usulan kami dengarkan, dan memang kita pemerintah harus banyak mendengar, harus mendengar keinginan daripada masyarakat supaya kita bisa menyelesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya sering mengatakan, saya datang ke Papua, saya ingin menggaruk yang gatal. Artinya yang gatal di mana, yang harus digaruk itu yang mana. Jangan sampai yang gatal di mana, yang digaruk yang mana gitu. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena tidak banyak mendengar. Dan saya senang Pak Wakil Mendagri ini ikut mencatat semua harapan-harapan itu, dan harapan Bapak, harapan kita semua, harapan seluruh pemimpin nasional, dan dibangunnya Papua ini untuk mempercepat kesejahteraan. Karena itu kita mengatakan bahwa pemekaran wilayah ini adalah merupakan game changer, kunci daripada membangun kesejahteraan di Papua supaya masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik, lebih dekat, dan lebih langsung dari masyarakat sekitarnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, dan mari kita bangun Papua Selatan dengan tujuan yang sama, dengan hati yang sama. Satukan hati, satukan tujuan. Itu semboyan yang terus kita hidupkan, bukan hanya tertulis, tapi kita hidupkan di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.